Halo guys, kembali lagi bersama channel ini, Emi Shineview. Di part sebelumnya, Chang Seng telah masuk ke pavilion Nixu. Akan tetapi, dia belum berhasil merubah takdirnya. Apakah dia akan terus berjuang? Oke, tak perlu lama-lama lagi, inilah alur cerita Vector of the Destiny part ke-13. Dari surat yang dibaca Jenderal Jin dan Lulu, ayah Lulu mengirim seseorang bernama Xiode untuk menjaga Lulu. Di sisi lain, Chang Seng dan kawan-kawan sepertinya tidak tahu itu. Kemudian Chang Seng dan Tang Xiao bersama murid-murid lain masuk ke makam Tianzu. Di dalamnya dijaga oleh jenderal tegas kerajaan Zhou bernama Han Qin, yang menjaga sebuah tempat keramat bernama Jalan Suci. Semua orang kemudian mencari spot masing-masing untuk berlatih. Sedangkan Chang Seng mencari seseorang yang telah disebutkan tempo hari. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah tempat dan bertemu dengan seorang wanita. Saat bersamaan Tang Xiao juga datang dan sepertinya dia mengenal wanita itu. Iya, dia bernama Sun Mei, mantan juara ujian akbar waktu lalu dari Akademi King Yao. Menurut rumor, Sun Mei berlatih keras di makam Tianzu untuk mengalahkan rival abadinya bernama Wang Po. Tapi sekarang Wang Po telah mati karena bertarung dengan klan iblis waktu lalu. Mendengar penjelasan Tang Xiao dan Chang Seng, setelah 39 tahun di makam Tianzu dan mempelajari batu nisan untuk lebih kuat, Sun Mei akhirnya kini beralih tujuan, yaitu menembus Jalan Suci yang diketahui dijaga oleh Jenderal Han Qin. Karena dijaga oleh Jenderal Han Qin, mau tak mau Sun Mei akan melawannya. Terlihat pertarungan roh antara Sun Mei dan Jenderal Han Qin. Tapi naas, di situ Sun Mei kalah dan kemudian tewas. Setelah Sun Mei tewas, Chang Seng berjanji akan menyelesaikan masalah batu nisan Tianzu. Chang Seng, Tang Xiao dan Yuan Po kemudian kembali ke tempat Sun Mei untuk membahas apa saja yang harus dilakukan setelahnya. Tiba-tiba datanglah Kejian dan Hansi. Mereka bukan untuk bertarung atau merusuh. Mereka berdua bermaksud meminta berbagi tempat untuk istirahat. Melihat maksud itu, Tang Xiao dan Yuan Po segera menandai tempatnya. Karena memang tempat itu bukan milik kelompok akademi tradisional, melainkan senior Sun Mei. Tapi akhirnya mereka semua mau berbagi tempat. Mereka kemudian bekerja sama mencari tahu bagaimana memecahkan masalah batu nisan di makam Tianzu. Sampai akhirnya Tang Xiao menemukan sebuah kertas berisi petunjuk pola prasasti atau batu nisan tersebut. Akan tetapi petunjuk itu belum bisa dimengerti oleh Chang Seng maupun Hansi. Chang Seng merasa ada sesuatu yang masih tersembunyi dari pola-pola itu dan perlu dicari dengan esensi jiwa dan perlu dilihat dari sudut pandang roh jiwa. Mendengar kata-kata dari Chang Seng, pengawas makam Tianzu agak kesal karena merasa Chang Seng sok tahu dan bicara omong kosong. Mereka semua kemudian mulai menembus batu nisan satu persatu. Karena batu nisan itu ada beberapa tingkatan. Tang Xiao dan Yuan Po juga ikut menembusnya. Akan tetapi di sini Chang Seng malah tak ikut. Dia ternyata masih mencari tahu petunjuk yang tersembunyi dari pola batu nisan yang hilang. Tak ayan membuat Tang Xiao dan Yuan Po merasa khawatir. Bagaimana jika Chang Seng malah hanya menyia-nyiakan kesempatannya? Akan tetapi, Chang Seng kembali meyakinkan Tang Xiao bahwa dia baik-baik saja. Di saat itulah tiba-tiba batu yang ia temukan di pavilion Nixu menunjukkan keanehan.
Seakan batu itu ingin menunjukkan sesuatu. Dan memang benar, sampailah Chang Seng di sebuah pola batu nisan misterius. Chang Seng dengan segera langsung mencoba menembusnya. Di sisi berbeda, Mo Yu, Rong Er, dan Qiu Shanju sudah tiba. Mereka datang untuk menjaga keamanan di makam Tianzu dari serangan klan iblis. Melihat tidak kelihatannya Chang Seng, Rong Er kemudian mencoba mencarinya. Di sisi lain, ternyata memang benar, klan iblis sudah mulai aksinya, yang mana terlihat ketua iblis berjubah hitam telah mempengaruhi Jenderal Han Qin, sang penjaga jalan suci. Bukan hanya itu, ketua iblis berjubah hitam mulai menyerang para murid yang sedang mencoba menembus tingkatan batu nisan. Sehingga Mo Yu dan Qiu Shanju berusaha menghentikannya. Di tempat lain, Rong Er sudah menemukan Chang Seng yang sedang menembus batu nisan. Dan ternyata itu adalah batu nisan ke-18, yaitu batu nisan pola terakhir. Selama ini hanya Zhou Dufu lah yang bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 hari saja. Dan pencapaian itu kemungkinan besar akan dipecahkan oleh Chang Seng hari ini dalam waktu 1 hari. Perlu diketahui, dulu Zhou Dufu menembus batu nisan ke-18 dan berubah takdirnya. Akan tetapi tiba-tiba datanglah ketua iblis berjubah hitam yang pastinya tak akan membiarkan Chang Seng. Kenapa? Ya, karena ketua iblis berjubah hitam tak akan membiarkan seseorang jenius seperti Zhou Dufu ada lagi dan menghancurkan klan iblis. Rong Er yang ada di sana dengan sekuat tenaga menghentikan ketua iblis berjubah hitam. Di tempat berbeda, semua orang merasakan fenomena yang menakjubkan, di mana terlihat banyak bintang bersinar di siang hari. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang sedang menembus nisan ke-18? Karena terakhir fenomena itu terjadi saat Zhou Dufu menyelesaikan batu nisan makam Tianzu. Kembali ke tempat Rong Er dan Chang Seng. Sepertinya basis kultivasi Rong Er tak sekuat ketua iblis. Sehingga Rong Er kemudian tumbang. Tapi Rong Er masih saja berusaha melindungi Chang Seng. Sampai saat Rong Er mau dibunuh oleh ketua iblis, tiba-tiba Chang Seng bangkit dengan kekuatan dahsyat. Yang membuat ketua iblis mundur sejenak. Kemudian Chang Seng mencoba menolong Rong Er yang sudah sekarat. Tanpa pikir panjang, Chang Seng ingin langsung memberikan darah ajaibnya. Akan tetapi Rong Er tak mau, karena itu akan membahayakan kehidupan Chang Seng. Singkat cerita, akhirnya semuanya keluar dari makam Tianzu dan terlihat semuanya selamat, kecuali Rong Er yang terluka parah. Di tempat lain, Xiaode menemui ratu untuk menyampaikan surat dari Kaisar Bai yang isinya berkata bahwa formasi Astrolab, formasi yang diketahui sebagai tumpuan kerajaan, dianggap berbahaya sehingga membuat sang ratu agak emosi. Dan di sisi lain, ternyata Xiaode penasaran dengan Chang Seng. Sepertinya dia sangat mengagumi Lulu. Terlihat dia sangat meremehkan Chang Seng. Karena bagaimana bisa orang selama itu dapat menjadi guru bagi putri Lulu. Kita kembali melihat Rong Er. Dengan terluka parah, dia kembali ke tempat kultivasinya untuk mengembalikan kondisinya. Akan tetapi kondisinya semakin buruk. Dan ternyata setelah ditelusuri, dia tidak terluka biasa, melainkan dia terkena racun mematikan ketua iblis berjubah hitam. Melihat kondisi Rong Er yang semakin parah, Chang Seng mencoba membantu. Walau awalnya ditolak oleh Mo Yu, tapi demi kesembuhan Rong Er, Mo Yu mengizinkannya. Dari analisis Chang Seng, Rong Er terkena racun bunga kembang api, dan untuk penawarnya adalah tanaman wuxing yang ada di pinggiran kota Sendu. Segera Chang Seng bergegas pergi mencarinya. Di tempat lain, Nanke dan ketua iblis sepertinya merencanakan sesuatu tentang kondisi Rong Er dan kondisi benih iblis di tubuh Qiu Shanju. Dan di tempat berbeda juga, Qiu Shanju mencari mustika teratai hijau untuk Rong Er. Singkat cerita, Chang Seng sampai di pinggiran kota Sendu dan mencari tanaman wuxing. Akan tetapi saat dia menemukannya, tanaman itu selalu hangus. Dia pun merasa ada sesuatu yang aneh. Dan ternyata dalang di balik itu semua ada Nanke. Ya, dia meracuni semua tanaman wuxing. Dia tak mau Rong Er selamat.
Dengan tidak adanya tanaman wuxing, tidak ada penawar lagi bagi Rong-er. Apakah Rong-er akan mati? Tentu saja tidak. Changseng kemudian kembali ke tempat Rong-er dengan rasa kecewanya karena tidak berhasil membawa tanaman wuxing. Di saat bersamaan, kedatangan Changseng itu dilihat Qiu Shanju dan membuat Qiu Shanju kesal. Awalnya Qiu Shanju hendak mengunjungi Rong-er, kini malah tak jadi. Rasa kecewa dan marahnya lah yang dimanfaatkan oleh ketua iblis untuk mempengaruhinya dan membuat efek benih iblis semakin kuat. Melihat Changseng datang tanpa membawa tanaman wuxing, Moyu sangat marah dan kecewa. Akan tetapi Changseng dapat meyakinkan Moyu bahwa dia akan menyelamatkan Rong-er. Dengan apa? Tidak ada jalan lain selain dengan darah ajaibnya. Walau Yusa sudah mencoba menghentikan, akan tetapi Changseng tetap akan melakukannya. Setelah itu Changseng terlihat sangat lemah hingga mau pingsan. Kemudian Changseng pergi dan berkata bahwa Rong-er akan selamat dan berpesan jangan beritahu Rong-er tentang dia mau pingsan. Dan memang benar, Rong-er segera siuman. Dan di tempat berbeda setelah Changseng kembali, dia langsung tak sadarkan diri. Tang Xiao sekilas penasaran, padahal Changseng sudah membuka batu nisan terakhirnya. Seharusnya tubuhnya agak kuat. Apa yang sebenarnya terjadi saat Changseng mengobati Rong-er? Walaupun tubuh Changseng saat ini sangat lemas, namun akhirnya Changseng segera sadar. Kemudian dia pergi ke perpustakaan tanpa membangunkan Tang Xiao Yuan Pode yang lain. Hingga paginya datanglah Rong-er yang merasa khawatir terhadap Changseng. Rong-er segera menemui Changseng yang ada di perpustakaan. Rong-er sadar dia bisa selamat karena darah Changseng, yang pastinya membuat umur Changseng semakin menipis. Diketahui Changseng saat itu sedang membuka banyak buku. Barangkali di sana terdapat cara memperpanjang umur. Rong-er akan selalu siap membantu, walau saat itu sia-sia. Setelah belum bisa merubah takdir sepenuhnya, Changseng memutuskan mengunjungi pegunungan Sining. Dan tak disangka Rong-er ikut menemani Changseng. Sedangkan Yuan Pode yang lain tidak ikut menemani Changseng, walaupun Lulu sangat berat hati. Setelah Changseng dan Rong-er sampai di pegunungan Sining, Guruji dan Yuren sudah tidak ada. Changseng dan Rong-er kembali mengenang masa kecil mereka di sana. Di saat itulah Changseng menemukan surat-surat dari Rong-er di masa lalu. Ternyata waktu itu Rong-er terus-menerus menulis surat untuk Changseng. Akan tetapi mungkin karena penghalang dari Guruji, surat itu tak sampai kepada Changseng. Dan waktu itu Changseng sempat mengira bahwa Rong-er telah melupakan dirinya. Melihat Changseng dan Rong-er bermesraan, Yusa merasa gerah dan pergi mencari udara segar. Di saat itulah dia tak sengaja bertemu dengan Yuren di dalam hutan. Melihat Yuren yang tampak seperti seorang tabib, Yusa memintanya untuk mengobati Changseng. Yuren segera ditarik oleh Yusa. Walau saat itu Yuren tak tahu, itu adalah Changseng yang sudah kembali. Sementara itu Tang Xiao masih ada masalah sendiri yang harus ia hadapi. Dia meminta kejelasan kepada ayahnya tentang masalah keluarga Tang yang bersekongkol dengan klan iblis. Di saat itulah Tang Xiao mendengar fakta yang mengejutkan. Ternyata di balik kebesaran harta keluarga Tang selama ini, sebagian adalah hasil hubungan dengan klan iblis. Dan lebih naasnya, ayahnya telah mengetahui semuanya, bukan saja Tang Hai. Kembali ke pegunungan Sining. Ketika Yuren tahu itu adalah Changseng, Yuren sangat gembira. Begitu juga Changseng. Akan tetapi bantuan Yuren tak begitu berpengaruh banyak kepada kondisi Changseng saat ini. Saat Changseng bertanya, di manakah Guruji? Yuren tak dapat berkata banyak. Guru mereka hanya menyuruh segera pindah saat itu. Kemudian malamnya, Changseng tak sengaja menemukan sebuah kertas yang sepertinya robekan dari sebuah buku.
tentang formasi latihan. Saat Chang Seng menggunakannya, nadi peraknya terlihat agak menyusut. Perkembangan yang luar biasa dari hal yang tidak diduga. Paginya, Chang Seng dan Rong Er kembali berpisah dengan Yuren. Mereka akan kembali ke kota Chengdu. Di tempat lain, Lulu ternyata kembali ke kerajaan Bai. Tak lain bertujuan untuk mencari obat untuk gurunya. Dan seperti biasa, Lulu selalu bercerita tentang betapa hebatnya gurunya itu. Apalagi saat itu Lulu bercerita tentang bagaimana cara gurunya menyelesaikan masalah meridian klan binatang, yang sontak membuat Kaisar Bai dan Ratu Bai sangat terkesima dan mencoba membantu putri kesayangannya. Akan tetapi setelah ditelusuri Kaisar Bai, takdir Chang Seng tidak bisa berubah. Mendengar itu Lulu sangat sedih dan kecewa. Kaisar Bai menyuruh Lulu menyerah saja. Kekaisaran binatang akan menghormati penuh Chang Seng jika suatu saat dia mati. Dan Lulu disarankan menikah saja dengan Xiaode. Tapi Lulu masih bersikuku dan akan selalu bersama gurunya. Tak tega melihat putrinya seperti itu, Kaisar Bai akhirnya mengatakan jalan satu-satunya. Mungkin saja sang ratulah yang dapat menolongnya. Tapi sepertinya Kaisar Bai masih mencoba mencegah Lulu untuk meminta bantuan sang ratu. Apakah ini tentang formasi Astrolab? Dan apakah formasi Astrolab serahasia itu? Walau tak begitu tahu detailnya, Lulu sangat senang. Dia segera mau kembali ke kota Chengdu. Tapi sebelum itu dia mengambil berbagai macam obat-obatan yang sangat mahal. Tapi aksi itu diketahui oleh Xiaode. Melihat Xiaode, Lulu tak menggubrisnya dan memilih untuk pergi. Akan tetapi belum Lulu beranjak, ayahnya kembali datang. Karena aksi Lulu yang dinilai terlalu berlebihan hanya untuk bangsa manusia, Kaisar Bai menyuruh Xiaode untuk mengunci Lulu di dalam kamar. Sementara itu, setelah pergi dari pegunungan Xining, Chang Seng kembali ke kota Chengdu dan bertemu dengan Tetua Xin. Mereka berbincang-bincang tentang pencapaian Chang Seng. Setelah mendengar banyak tentang Chang Seng belum dapat merubah takdirnya, Tetua Xin menyarankan untuk mencari peta bintang yang diketahui berhubungan tentang Zhou Doufu. Dan dari yang diketahui, mungkin saja itu terdapat di Taman Zhou. Untuk mengetahui lebih banyak tentang peta bintang itu, Chang Seng teringat tentang prasasti yang Yuan Po temukan tempo hari. Dan dari analisinya, itu berhubungan dengan makam seorang wanita yang dicintai Zhou Doufu di daerah Tianliang. Chang Seng tak bergerak sendiri, Rong Er juga ikut membantunya. Rong Er kemudian meminta kepada sang ratu untuk menganalisa jejak di daerah Tianliang demi membuka Taman Zhou. Sang ratu saat itu mengizinkan Rong Er, akan tetapi Qiu Sanju juga harus ikut menemani untuk berjaga-jaga. Dan sekian alur cerita Factor of the Destiny part ke-13 ini.